konsumsi bisnis ya, tetapi juga ada juga yang beranggapan nih, khususnya nih para orang tua yang beranggapan bahwa ini tentu menambah anggaran pengeluaran keluarga ya, apalagi setiap bulannya. Nah, seperti itu kita akan memperbincangkan hal ini tentunya bersama dengan tamu spesial saya yang saat ini sudah hadir di studio. Kita sapa dulu. Di sini kita bersama dengan salah seorang anggota DPRD Kota Makassar dari Komisi D. Dan ibu yang satu ini tentu sudah tidak asing lagi ya, karena beliau ini sangat aktif ya untuk melakukan sosialisasi dan juga turun ke masyarakat ya untuk bagaimana bisa menerima langsung apa sih yang menjadi masukan masyarakat ya. Langsung saja kita bersama dengan Ibu Doktranda Haja Kartini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Tak? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, ini tentunya sangat luar biasa ya, karena ini beberapa kali ya saya menghubungi Ibu dan akhirnya kita bisa ya ketemu dan juga tentunya bisa ngobrol santai di hari ini sesuai dengan topik yang kita bahas untuk hari ini mengenai pro dan kontra penggunaan baju adat di sekolah. Tapi sebelumnya Bu ya, sebelum kita masuk nih untuk tema pro dan kontra penggunaan baju adat di sekolah, tentu saya juga ingin tahu dong seperti apa sih Bu untuk kegiatan di legislatif untuk saat ini, Ibu Haja. Iya, untuk kegiatan di legislatif sekarang sementara beberapa pembahasan terkait pansus, karena jelas sekarang lagi hampir setiap hari dilaksanakan itu rapat pansus LKPC, ya, dan kebetulan saya tidak termasuk dalam pansus itu, dan hari Senin 3 hari berturut-turut itu ada rapat paripurna, Senin, Selasa, Rabu, terkait ada 3 perda yang akan dibuat dan sudah dibuat pansusnya. Itu diantaranya pansus inovasi daerah, kerjasama dan pemajuan kebudayaan, dan saya termasuk salah satu di dalam pansus pemajuan kebudayaan tersebut. Ini nyambung gitu ya. Iya. Dengan topik kita hari ini ya. Tapi ngomong-ngomong ya untuk saat ini juga nih Bu Haja, wow ini kayaknya untuk hari ini cerah banget di studio ya. Dan matching banget. Ini ya hijau dan orange gitu ya, sesuai juga nih dengan tema kita untuk hari ini ya. Oke. Dan baik Ibu Haja, tadi seperti saya informasikan ya bahwa untuk tema kita hari ini mengenai pro dan kontra penggunaan baju adat di sekolah ya. Ini ya saya bisa membayangkan ya kalau saya ini kan mempunyai putri ya, 3 orang putri nih. Kalau misalnya untuk kebijakan ini jadi diberlakukan, wow, ini gimana nih untuk pasti jauh-jauh hari saya sudah harus menganggarkan nih biaya yang memang harus saya keluarkan setiap bulannya nih Bu Haja. Tapi kalau kita lihat nih Bu, dengan pro dan kontra penggunaan baju adat di sekolah, dari Ibu Haja Kartini sendiri melihatnya seperti apa nih Bu? Terima kasih. Iya. Sebenarnya setelah saya mendengar penyampaian dari Bapak Wali Kota terkait kebijakan pemakaian baju adat di sekolah setiap tanggal 1 setiap bulannya itu, saya sempat kaget juga ya tentunya. Saya langsung kepikiran kepada masyarakat karena kami di DPRD itu setiap 4 bulan itu kami melaksanakan reses. Iya, kami melaksanakan reses, tentunya di dalamnya itu kami menerima aspirasi-aspirasi dari masyarakat yang tentunya di dalamnya juga banyak terkait keluhan-keluhan. Iya. Jadi setelah saya mendengar kebijakan dari pemerintah tersebut, saya langsung menyampaikan keberatan atau tidak setuju terkait kebijakan tersebut, karena yang tadi mungkin adik sendiri menyampaikan kalau saya juga sudah pernah menyampaikan pada saat saya melaksanakan 2 minggu yang lalu, saya melaksanakan sosialisasi perda terkait pelestarian cagar budaya. Ya, di situ saya menyampaikan bahwa saya keberatan dan tidak setuju terkait kebijakan ini, karena saya mewakili atau menyampaikan aspirasi dari masyarakat terkait yang tadi itu anggaran untuk penyewaan baju adat. Bagaimana
seorang ibu rumah tangga yang tadi juga ada sudah sampaikan, kalau misalnya dalam satu keluarga mempunyai anak tiga yang masih bersekolah, entah itu di SD atau SMP, yang tentunya memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Kita tahu sendiri anggaran untuk sewa baju adat itu mungkin sudah di atas 100 ribuan ya. Bu, belum lagi anak-anak kalau pakai baju adat tentunya mau juga dirias. Dirias itu juga sudah jadi itu sangat memberatkan ibu-ibu khususnya. Jadi saya sampaikan dan ibu-ibu sangat mendukung. Dan kemarin saya 2 hari berturut-turut setelah ada kami rapat di kantor bersama Dinas Pendidikan, dan juga kebetulan kemarin juga saya melaksanakan sosialisasi Perda tentang penyelenggaraan pendidikan di Kota Makassar. Bapak Kadis Pendidikan menyampaikan terkait kebijakan ini. Mungkin itu dulu, nanti akan berkaitan lagi mungkin dengan pertanyaan. Jadi memang Ibu ya, tapi di satu sisi seperti yang saya informasikan juga tadi, ada yang menganggapnya ini sebagai suatu peluang usaha juga ya, peluang bisnis juga Ibu ya. Kalau menurut Ibu Haja sendiri untuk ada plus minusnya ya, untuk positifnya sendiri kira-kira seperti apa nih Bu untuk penggunaan baju adat di sekolah ini, selain ya untuk memperkenalkan ya budaya Indonesia. Untuk nilai positifnya sendiri menurut Ibu Haja sendiri apa nih Bu? Positifnya sebenarnya juga ini untuk memperkenalkan kebudayaan setiap daerah, karena ini adalah Permendikbud ya nomor 50 tahun 2002 yang memang harus disosialisasikan kepada seluruh kota. Jadi terkait di Ujung Pandang khususnya mungkin tentunya ini memang membuka peluang bagi usaha penyewaan baju adat. Itu artinya bisa meningkatkan lagi pendapatan yang bersangkutan yang menyewakan ini. Dan segi positifnya yaitu mungkin bisa meningkatkan pendapatan dari tempat penyewaan yang, tapi di sisi lain ibu-ibu yang tadi saya bilang sampaikan, kalau yang punya 3 anak atau berapa, ya itu yang bisa agak memberatkan. Ya, saya sudah merasakan sendiri soalnya Bu. Anak saya 3 orang Bu. Jadi kalau semuanya udah ada yang SD, SMP, SMA, ini sudah bisa dibayangkan Bu. Setiap bulan. Padahal tadi Ibu juga sudah bilang ya, kalau semuanya sudah memakai baju adat, tapi kalau semuanya mereka tidak di make up juga kayaknya kelihatan ada yang kurang begitu Bu. Oke. Jadi itu ya Bu ya. Nah, ini memang salah satu dari pertimbangan dari pemerintah ya, untuk bisa bagaimana memperkenalkan dan juga untuk bagaimana mempertahankan ya kebudayaan Indonesia. Tapi kalau semuanya Ibu sendiri melihat ya, untuk memperkenalkan dan juga mempertahankan kebudayaan Indonesia. Nah, kalau semuanya Ibu sendiri melihat nih, untuk untuk anak-anak sendiri ataupun generasi muda sendiri untuk saat ini bagaimana sih Bu pendapat mereka untuk budaya Indonesia sendiri itu bagaimana Bu, apalagi untuk kebudayaan Makassar, Ibu Haja? Sebenarnya kadang kalau kita melihat secara kita langsung ke lapangan, anak-anak itu memang masih kurang paham ya terkait kebudayaan. Tapi alhamdulillah pemerintah kota khususnya Dinas Kebudayaan itu banyak melaksanakan program-program kerja yang memang tentunya itu untuk memperkenalkan budaya Makassar, Sulawesi Selatan khususnya kepada seluruh warga masyarakat, yang mana diantaranya saya kebetulan mitra kami juga di Komisi Dinas Kebudayaan. Ada beberapa program kerjanya yang saya tahu sekarang itu yaitu ada bus yang masuk ke lorong wisata. Di situ memperkenalkan juga kebudayaan yang ada di Makassar. Entah itu bangunan-bangunan tua atau bagaimana musik-musiknya, seni-seni yang ada di Makassar. Jadi memang salah satu hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah saat ini ya, untuk bagaimana bisa memperkenalkan juga mempertahankan kebudayaan Indonesia. Salah satunya juga itu tadi ya, seperti informasikan Ibu ya. Jadi bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan ya. Kemudian kalau saya lihat juga sekarang ini kalau di sekolah-sekolah juga itu ada banyak kegiatan Ibu ya yang dilakukan ya.
bagaimana ya mungkin mereka itu ada disuruh buat apa gitu ya Bu ya, yang bagaimana membuat apa menjadi salah satu dari kebudayaan yang ada di Indonesia. Itu pernah Ibu, anak saya disuruh membuat seperti itu gitu ya. Baik, Ibu Haja, kemudian ya tadi seperti informasikan juga, jadi salah satu pertimbangan juga kemudian ada pro dan kontra juga nih. Kemudian ini menambah beban biaya bagi orang tua ya. Nah kalau kira-kira ya, misalnya untuk kebijakan ini jadi diberlakukan, kira-kira untuk para orang tua untuk bisa mensiasati nih, bagaimana untuk anggaran rumah tangga ini tidak terlalu membengkak Ibu. Misalnya ya kebijakan ini diberlakukan kira-kira Bu. Iya. Jadi kemarin setelah kami mendengar penjelasan dari Kepala Dinas Pendidikan, di situ disampaikan bahwa ibu-ibu tidak perlu rame-rame atau ribut-ribut karena ini baru pencanangan. Baru pencanangan dan itu tidak ada sanksi katanya. Tidak ada sanksi bagi siswa yang tidak memakai pakaian adat yang akan dilaksanakan setiap bulannya itu. Jadi tidak ada sanksi, dan dia juga disampaikan juga bahwa tidak perlu pakaian adat yang lengkap misalnya, atau baju bodo yang lengkap, misalnya di rumah ada pakaian adat apa yang punya masing-masing, misalnya orang Jawa punya pakaian adat Jawa, orang Minang punya pakaian adat Minang, ya silahkan itu yang dipakai. Ya, jadi enggak terbatas pada pakaian adat Makassar itu sendiri, jadi bebas saja. Misalnya ya mungkin cuman kadang ya kita lihat di kenyataannya anak-anak yang kadang maunya yang lengkap atau mintanya yang begini-begini, nggak mau kalah bersaing sama temannya, karena namanya anak-anak ya. Harus lengkap Ibu. Ini kan harus bajunya ada, terus ada hiasannya juga Bu. Padahal sebenarnya menurut kemarin disampaikan Pak Kadis itu nggak perlu yang terlalu begitu, yang penting artinya di dalamnya itu anak-anak bisa benar-benar tahu ini loh yang namanya baju adat, yang mungkin sebelumnya cuma tahu lihat di gambar-gambar kan. Lihat di gambar-gambar, oh ini pakaian adat ini, tapi ya itu mungkin tujuan pencanangan ini untuk baju pakaian adat yang setiap bulannya akan di sekolah ya. Saya pernah kepikiran juga nih Bu ya, kalau semuanya kalau itu tadi ya, ini mengeluarkan biaya setiap bulannya, terus mempunyai anak berapa putri berapa orang gitu ya. Saya sampai kepikiran nih, kenapa enggak ya kalau saya ini Bu beli aja bajunya. Jadi bisa jadi koleksi sendiri kan. Iya begitu sebenarnya juga yang disampaikan Pak Kadis kemarin, bilang kalau memang ada punya dana silahkan dibeli langsung. Cuman karena kita berpikir juga begini, anak itu kan tiap tahun akan bertambah besar. Bertumbuh ya Bu ya. Bertumbuh, tapi artinya kalau yang kita beli nanti tahun ini muat, tahun depannya sudah nggak muat. Jadi ya mungkin dari ibu-ibunya lah bagaimana mensiasatinya. Mungkin kalau usia sekarang masih kecil, belilah yang agak kebesaran, yang besar dikit, jadi tidak setiap tahun juga beli kan. Karena ya itu tadi ya disampaikan kalau emang bebas memakai baju apa, ya mungkin juga bisa juga mungkin memakai baju batik mungkin Ibu ya. Batik ya mungkin kalau hari kebudayaan Bu. Ya artinya mungkin juga itu ada dispensasi lah ya. Ya tergantung anaknya juga sih ya. Kadang ya saya pernah merasakan waktu masih anak kecil, misalnya pakai baju batik saja, tapi mereka enggak mau. Kenapa saya beda? Tetap mau pakai baju adat. Dari bagaimana lah orang tua mungkin ya, karena memang tujuannya ini untuk pelestarian budaya. Ya sebenarnya kita apresiasi juga ini, karena memang siapa lagi yang akan menjaga melestarikan kebudayaan kalau bukan kita sendiri. Ini melestarikan budaya tentu dimulai dari usia dini, dan tentu ya Bu ya, ini dimulai dari sekolah ya. Kira-kira Bu, apa sih yang kira-kira yang dilakukan oleh pemerintah nih ya, untuk bagaimana melestarikan budaya di sekolah tanpa menambah beban biaya untuk orang tua siswa? Mungkin pihak sekolah itu bisa melaksanakan itu tadi enggak perlu diwajibkan ya. Salah satu juga bagaimana, kalau saya sih punya usul, kalau misalnya di sekolah itu jangan cuman
pakaiannya aja. Apa yang mungkin makanannya bisa mungkin makanan diperkenalkan pada anak-anak. Ini loh kue tradisional Makassar. Sebenarnya kue-kue ini sebenarnya juga sudah di setiap hari kebudayaan itu 1 April itu sudah memang Pak Wali juga kemarin sudah mencanangkan juga untuk memperkenalkan kue-kue tradisional itu, tapi itu kan di lorong-lorong wisata ya. Ini ada baiknya mungkin alangkah baiknya juga kalau di sekolah juga, artinya bisa menyampaikan salah satunya itu. Jadi ini bukan hanya program pemerintah ya untuk Long Wish itu ya Bu ya, tapi juga untuk menyasar bagaimana kalau di sekolah-sekolah nih, jadi anak-anak siswa ini tidak hanya diwajibkan untuk memakai baju adat, tapi juga untuk pengenalan budaya itu bisa dilakukan dengan pengenalan untuk makanan mungkin ya, atau kue-kue mungkin ya, kue tradisional ya Bu Haja ya. Sekarang banyak hal ya bisa dilakukan ya untuk memperkenalkan budaya Indonesia. Baik, kita masih lanjut lagi ya Bu, kita break dulu untuk saat ya. Dan baik, Smart Listener, kita masih berbincang tentunya masih bersama dengan Ibu Haja Kartini. Kita masih membahas mengenai pro dan kontra untuk penggunaan baju adat di sekolah. Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan langsung saja live chat kami di channel YouTube Smart FM Makassar. Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Ya baik, terima kasih Smart Listener. Anda masih bersama kami di special program untuk hari ini, masih di talk show Parlemen dan masih menghadirkan Ibu Haja Kartini ya. Untuk Anda yang ingin mengajukan pertanyaan silakan ya untuk live chat di channel YouTube Smart FM Makassar. Baik, untuk saat ini kita sudah ada live chat ya, langsung saja saya jawab. Dari YBF ya, langsung saja saya jawab. Oke, langsung saja nih. Apakah kebijakan baju seragam pakaian adat akan berdampak besar pada pengrajin UMKM baju seragam? Nah, langsung jawab Ibu. Kalau terkait dampak besarnya ya. Dampak besarnya nih. Dampak besar. Terkait dampak kepada UMKM baju seragam. Saya pikir itu tidak dampaknya bukan langsung jatuh ya, turun. Karena kita tahu sendiri bahwa seragam itu kan dipakainya setiap hari. Jadi artinya dampak negatif itu tidak ada, saya pikir. Terus terkait kalau dampak terhadap UMKM baju adat ya, mungkin bisa saja ada artinya karena permintaan untuk pakaian adat itu sendiri meningkat, sehingga bisa meningkatkan pendapatan untuk UMKM baju adat itu sendiri. Dan tentunya mungkin inilah yang kita harapkan juga peningkatan perekonomian bagi UMKM. Jadi terkait pemakaian baju adat ini ya, mungkin kalau memang artinya sekolah-sekolah atau orang tua sudah bisa menerima, itu bisa kita laksanakan. Jadi butuh kajian lebih dalam lagi gitu ya. Perlu sosialisasi juga Ibu ya. Oke. Kita masih lanjut lagi ya. Dan tentunya untuk untuk pelaku UMKM ya, dengan adanya kebijakan untuk penggunaan baju adat setiap tanggal 1, ini merupakan peluang bisnis Ibu. Karena tahu ya kalau pada saat pemakaian ini tanggal 1 biasanya harganya segini, itu jadi naik juga, Ibu, jadi 100 lebih. Itu yang saya dengar. Oke. Kita masih lanjut lagi ya. Ini ada pertanyaan lagi, coba saya baca lagi. Oke. Sah-sah saja pemerintah mencanangkan ya, tapi janganlah membebani masyarakat untuk baju adat. Kenapa bukan pemerintah, sekolah yang adakan, setelahnya dibagikan ke siswa? Kan ada dana BOS katanya. Ini dari Andi Kifli ya. Sebenarnya dana BOS itu bukan penggunaannya bukan untuk baju adat ya. Sama sehalnya dengan penggunaan baju seragam sekolah itu, jadi bukan diambil dari dana BOS. Dan tadi sudah saya sampaikan juga bahwa
pemerintah juga tidak langsung mewajibkan, tidak ada kata wajib di sini. Artinya tidak ada sanksi juga bagi anak-anak yang tidak menggunakan baju adat ini setiap bulannya. Jadi bertahap lah. Ya. Kalau memang punya silahkan dipakai, yang belum nggak apa-apa. Atau pakai baju batik aja, bisa kan Bu? Boleh sih sebenarnya. Kalau saya sih boleh aja. Itu batikan sendiri juga dari dari Indonesia ya. Artinya, sama kan? Boleh. Jadi itu ya. Oke. Baik, sekali lagi terima kasih ya untuk yang sudah bertanya. Ada YBF Fedrojati, kemudian ada akun Andi Kifli ya. Terima kasih. Kemudian masih ada pertanyaan ya. Tidak adakah alternatif lain yang bisa dipertimbangkan untuk memperkenalkan dan menghargai keberagaman budaya sekolah tanpa melibatkan pemakaian baju adat katanya? Ada nggak sih hal-hal lain Ibu yang bisa dilakukan oleh pemerintah begitu untuk bagaimana memperkenalkan dan juga mempertahankan kekayaan budaya Indonesia? Mungkin pemerintah melihat dalam hal ini pemakaian baju adat lah yang cocok untuk anak-anak sekolah ya, yang lebih muda, dan makanya hal itulah yang dicanangkan terkait pemakaian baju adat ini. Kalau saya lihat hal yang lain, kalau menurut saya sih sementara untuk saat ini ya masih dalam hal perkenalan budaya-budaya, atau anak-anak kita itu dibawa melihat situs-situs budaya atau peninggalan-peninggalan kuno yang ada di kota Makassar khususnya. Jadi mungkin untuk saat ini memang pemerintah melihat untuk anak sekolah cocoknya untuk seragam ini, pemakaian baju adat ini kali. Iya, biasanya sih ya, mungkin ya untuk para orang tua juga pada saat weekend ya, jadinya untuk weekend itu biasanya kan ngajaknya ke mall ya. Kenapa enggak ya kalau minggu ini kita berkunjung dulu deh ya ke Fort Rotterdam, kan? Hal itu saya sampaikan juga waktu sosialisasi peraturan daerah terkait yang pelestarian cagar budaya. Saya mengusulkan kalau anak-anak sekolah itu jangan cuma dibawa ke tempat wisata, dibawa berkunjung ke tempat-tempat museum misalnya. Apalagi di Makassar sekarang sudah ada Museum Kota Makassar. Di situ kan memperlihatkan peninggalan pejuang-pejuang atau orang-orang dulu yang ada di Kota Makassar. Tadi juga disampaikan seperti Benteng Rotterdam, Benteng Sombaupu, dan sebagainya, makam Diponegoro, makan pahlawan begitu, kerajaan-kerajaan Tallo juga. Itu kan bisa juga menambah kecintaan anak-anak kepada terhadap budaya yang ada di Kota Makassar sendiri. Jadi itu ya, kalau suami pada saat weekend nih jangan hanya ke mall aja gitu kan, sekali-sekali minggu ini ya ke Fort Rotterdam ya. Saya kira banyak juga ya wisata lain yang bisa dikunjungi ya, misalnya juga ke museum ya Ibu ya. Untuk museum ini ada nggak sih yang berkunjung Ibu? Kalau sekarang ini kan anak-anak muda itu kan pengennya yang bagaimana gitu ya, di era modern seperti saat ini Bu. Menurut informasi dari Dinas Kebudayaan, katanya sudah alhamdulillah ada peningkatan dari setiap bulannya yang berkunjung ke museum tersebut. Menurut Dinas Kebudayaan. Jadi ada peningkatan gitu ya. Mungkin dari Dinas Kebudayaan juga itu bisa memberikan semacam program gitu ya. Bagaimana memancing nih anak-anak muda ya, untuk generasi muda untuk bisa berkunjung gitu kan. Sebenarnya banyak program-program dari Dinas Kebudayaan itu sendiri. Saya tidak hafal juga programnya. Yang salah satunya yang saya rekam itu yaitu ada bus yang keliling untuk memperkenalkan, dan juga akan nantinya juga itu akan ada, misalnya kalau saya tidak salah di Pantai Losari itu, saya kurang paham setiap itu akan ada tarian-tarian yang akan ditampilkan. Oh begitu. Itu salah satu juga. Artinya inilah program dari Dinas Kebudayaan itu sendiri untuk memperkenalkan budaya dan melestarikan. Jadi sekali lagi nih ya, bukan hanya dari
baju adatnya, itu bisa juga dari makanannya, terus bisa juga nih dari tari-tariannya gitu kan. Jadi orang tua siswa juga sisa tinggal memilih nih Bu ya, yang mana yang biayanya paling rendah gitu kan. Iya, mungkin juga di sekolah bisa dikasih ini ya, artinya apa Bu? Alternatif ya, Oh begitu, alternatif iya, harusnya juga, jangan cuma pakai data. Misalnya pekan ini atau bulan ini kita menampilkan tari-tarian atau bagaimana, kembali lagi sih ya sewa. Iya, kembali lagi Bu, pasti ada biaya yang dikeluarkan. Oke, kita masih lanjut lagi ya smart listener, dan untuk Anda yang ingin bertanya silakan. Waktu kita baik, kita masih lanjut lagi dan silakan ya untuk live chat di channel YouTube Smart FM Makassar. Baik, kita masih lanjut lagi, ini ada pertanyaan lagi yang masuk Ibu. Nah, sebagai orang tua untuk saat ini saya menolak ya, bukan karena tidak ingin anak saya memahami tentang budaya Indonesia, tapi kalau menambah pengeluaran ini jadi beban buat saya nih. Mudah-mudahan ada subsidi katanya dari pemerintah. Jadi buat bukan hanya untuk subsidi ini ya sembako gitu ya, tapi ada subsidi untuk apa ya, penyewaan baju adat mungkin Bu. Ya, gimana itu nanti bisa kita sampaikan juga mungkin ke dinas terkait kali ya, memang apa ada anggaran khusus untuk subsidi, tapi ya setahu saya sih mungkin sepertinya belum bisa direalisasikan karena kalau melihat akan dipilah-pilah lagi yang mana yang mampu dan kurang mampu yang ya tentunya ini akan menimbulkan juga kecemburuan sosial ya. Iya, karena kok ini yang disubsidi nah enggak ya, tapi kalau memang mau disubsidi keseluruhan itu perlu apa artinya perlu dikaji lagi lebih lanjut ya. Dan tentunya untuk anggaran ini harus dibahas lagi di DPRD. Iya. Oke. Baik, kita masih bersama ya, dan tadi ini ada beberapa pertanyaan. Sekali lagi terima kasih yang sudah mengajukan pertanyaan ya di live chat kami di channel YouTube Smart FM Makassar. Kita masih lanjut lagi nih Bu Haja. Jadi tadi ya, jadi mungkin kedepannya itu bisa memberikan pilihan ya untuk para orang tua siswa Ibu ya. Kalau misalnya nih hari kebudayaan ya, kalau semuanya tidak memakai baju adat, mungkin ya itu bisa dilakukan dengan apa gitu ya, membawa kue tradisional mungkin Ibu ya, atau bisa juga dengan apa tadi tari-tarian aja ya. Menurut Ibu bagaimana nih kira-kira ya? Iya. Sebenarnya mungkin sekarang itu setiap hari peringatan Hari Kebudayaan tanggal 1 April itu sebenarnya itu sudah berjalan. Ya, anak-anak sekolah kita lihat setiap peringatan Hari Kebudayaan itu semua bukan cuma anak sekolah ya, seluruh apa namanya, entah itu pegawai dan karyawan juga diwajibkan memakai baju adat di kantor-kantor, dan kue-kue juga, kue tradisional juga itu sudah di apa namanya, ditampilkan ya. Mungkin yang belum ini kali ya, tari-tarian yang itu tadi yang saya maksud, tari-tarian juga Bu ya. Bisa diperlombakan tarian tradisional kita kan banyak yang mungkin sekarang tidak seperti lagi ya. Mohon maaf kalau mungkin saya salah karena saya tidak punya anak kecil lagi yang bersekolah. Iya, jadi kalau zaman kita dulu sekolah itu kan ada pelajaran kesenian yang memang kita disuruh belajar menari tari angin mamiri, tari pakarena, tari apa, dan kita waktu kecil itu, waktu sekolah itu kita hafal tarian tersebut. Iya, mungkin itu yang perlu juga kita apa namanya ya di sekolah-sekolah. Iya, jadi kalau pada saat apa namanya penamatan atau apa anak-anak sendiri kita yang tampil. Saya kurang tahu apa memang itu sudah ada atau belum ya, masih atau sudah hilang atau saya kurang paham. Baik, yang pastinya nih untuk pengenalan budaya dan juga mempertahankan kekayaan budaya Indonesia, ini ada banyak hal yang bisa dilakukan ya, baik itu pemerintah, kemudian dari pihak sekolah juga ada banyak hal yang bisa dilakukan gitu ya. Baik, Ibu, kita masih punya waktu kurang lebih 10 menit lagi ke depan. Dari Ibu Haja, kira-kira apa yang ingin disampaikan Ibu ini mengenai kebijakan ya dari pemerintah pusat, kemudian untuk Kementerian Pendidikan ya, ini bagaimana implementasinya di daerah mengenai penggunaan baju adat sebagai salah satu alternatif untuk seragam sekolah nih Ibu? Baik. Iya, terima kasih.
Jadi pada dasarnya kebijakan dari pemerintah pusat ini terkait penggunaan baju adat itu sebenarnya kami apresiasi. Iya, itu memang karena untuk menumbuhkan kecintaan anak-anak, khususnya anak sekolah pada budaya-budaya yang ada seluruh Indonesia. Iya. Jadi kita sudah tahu bersama bahwa pencanangan ini artinya baru disosialisasikan, ya sebentar disosialisasikan. Mungkin pemerintah juga akan melihat bagaimana kalau memang artinya banyak masyarakat yang keberatan, yang mungkin akan dikaji lagi atau kebijakan ini perlahan-lahan, perlahan-lahan akan diterapkan dan semoga saja mungkin masyarakat bisa menerima. Iya. Karena memang sebenarnya pada dasarnya hal ini sangat bagus ya. Iya, cuman ya itu tadi, tapi memang yang saya sampaikan, pemerintah Kota Makassar tidak mewajibkan, tidak wajib dan tidak ada sanksi di dalamnya. Oke. Jadi sekali lagi untuk kebijakan ini perlu dikaji lebih lanjut ya Bu ya. Dari satu sisi ada dampak positif dan juga dampak negatifnya. Tapi ini belum berlaku ya. Belum secara tegas berlaku ya. Belum tegas. Yes, oke. Jadi perlu dikaji lebih lanjut lagi ya dari pemerintah, kemudian dari guru di sekolah ya, dan juga orang tua siswa. Baik. Masih ada yang disampaikan Ibu Haja? Mungkin cukup aja. Iya. Baik. Dan ya, Smart Listener, sekali lagi terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di siang hari ini, yang juga sudah mengajukan pertanyaan ya. Ada YBA Fedrojati, kemudian Adi Kefli, dan juga ada Muhammad Andi Basri nih ya. Ini sudah bergabung. Oh ya, ini ada pertanyaan lagi nih ya. Saya baca lagi Bu, sebelum kita closing lagi. Nah, ini untuk kebaikan kita perlu dukung, tapi mesti hati-hati agar masyarakat kecil ini tidak jadi korban katanya. Ini wacananya bagus, tapi sangat ingat masyarakat kecil katanya. Iya, itu yang tadi saya sampaikan. Iya, artinya artinya pemerintah harus mengkaji lebih ulang lagi, mengkaji lebih dalam lagi terkait ini, karena ya itu tadi masih banyak masyarakat kita yang masih dalam taraf kehidupan yang menengah ke bawah. Oke, jadi itu harus dikaji lebih mendalam lagi ya. Baik, sekali lagi terima kasih Ibu Haja Kartini sudah hadir di studio ya. Dan Smart Listener, demikian untuk perbincangan kita. Sekali lagi spesial program kita talk show bersama Parlemen ya. Untuk Anda yang tidak sempat ataupun Ibu Haja Kartini yang ingin melihat lagi nih ya untuk perbincangan kita, silakan bisa dinonton kembali di channel YouTube Smart FM Makassar. Baik, saya Mirza Arianti pamit, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.